Indro boleh ditampilkan. Waktu Pandi tanya, Ida mau sharing? Buat saya jawaban udah pasti enggak gitu kan. Tapi bersyukur Tuhan sendiri yang meneguhkan gitu loh. Di tengah saya merasa saya nggak punya waktu, nggak ada lagi kesempatan untuk saya bisa mempersiapkan. Tapi Tuhan sendiri yang mempersiapkan dan menolong. Biarlah ini boleh menjadi berkat apa yang bisa saya sharingkan hari ini. Kenapa muncul semua Andrew? Animasinya nggak jalan ya? Oke deh, nggak apa-apa. Oke, next. Saya mau ajak kita mengeksplor kata tadi ya udah Andrew apa adanya aja. Tadi kita melihat satu judul Aiman. Kata-kata ini ada yang terinspirasi gak? Apa sih yang mau dibahas gitu? Oh boleh nih AI. Terus ada lagi yang lain? Iman. Terus apa lagi? Man. Oke, man. Manusia ya. Setuju Kak. Terus apa lagi? Ini banyak nih, satu kata ini maknanya banyak. AI, iman, man. Ada lagi? Ayam. Ada yang lapar ya. Aman. Ya, next. AI, iman, aman, man. Jadi hari ini saya akan mencoba sharing bagaimana iman, teknologi, dan kita bisa hidup merdeka di era AI. Ada bendera merah putih hari ini, kita semuanya berpakaian merah putih, kita memperingati hari kemerdekaan. Next. Nah, jadi satu pertanyaan, apakah kita sudah sungguh merdeka saat ini? 17 Agustus 1945, saat itu para pemimpin bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mencoba mencari apa sih arti kata merdeka. Next. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan kekangan pihak tertentu. Saya rasa kita semua setuju, kita sudah bebas dari penjajahan, kita bebas dari bangsa Belanda. Siapa yang tahu kita dijajah berapa tahun oleh Belanda? Oke, 100 dapat sepeda ntar ya. Terus kita dijajah oleh siapa lagi? Berapa tahun? 3,5 tahun. Rasanya sudah cukup lama buat bangsa Indonesia menderita dan pada akhirnya boleh mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi apakah kita sudah sungguh merdeka? Next. Berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang atau negara lain. Realita ini yang kadang sulit gitu. Kemarin ada yang bilang di media sosial, kebetulan saya belum sempat dapatkan, ada orang yang bilang ditegur karena tidak pasang bendera dan dia bilang saya belum merdeka, kita belum merdeka. Nah, interpretasi merdeka sampai hari ini banyak sekali perbedaan. Bahkan saya sempat mendengar sekali pada saat itu Pak Browo mengatakan kita bangsa yang merdeka, kita harus berdaulat dan memiliki martabat. Apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Bapak Ibu, saudara-saudari silakan menerjemahkan sendiri. Mungkin ada yang bilang kita merdeka secara de facto atau de jure gitu kan. Bangsa ini sudah merdeka gitu. Tapi kenyataannya secara kemampuan finansial, kemampuan ekonomi, kemampuan apapun, bangsa kita masih sangat bergantung kepada kekuasaan di luar sana. Apakah kita sudah sungguh merdeka? Next. Lepas dari tuntutan atau ikatan hukum tertentu. Nah, ini definisi merdeka. Kita secara individu, mungkin kita boleh merefleksikan lagi gitu di momen kemerdekaan tahun ini, apakah saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Ketika kita seringkali merdeka di dalam Tuhan itu diidentifikasikan, kita merdeka dari kutuk, kita merdeka dari ikatan iblis, kita merdeka dari dosa, kita merdeka dari perhambaan dosa. Semua itu kita sudah dibebaskan. Ketika kita percaya dan kita menerima Kristus, saat itu juga kita sudah merdeka. Bagaimana kita hidup, menjalani kemerdekaan yang ada, itu pilihan kita. Hari ini, saya mau coba mengingatkan satu hal. Saya suka gambar ini. Seandainya kita masih bisa hidup di dalam suatu keindahan seperti ini. Bapak Ibu tahu ini apa? Taman Eden. Taman Eden ketika Tuhan menciptakan hari ke-1, hari kedua, ketiga, saya nggak akan ulang ya, nanti kita naik ke atas saja belajar sama-sama dengan anak ya. Nah, tibalah pada akhirnya hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Saya mengajak kita semua membaca satu ayat. Next, Andrew.
Oke, Kejadian 1 ayat 26. Yang udah ketemu bilang merdeka. Oke, Alvin, boleh, tolong dibantu. Oke, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita manusia dijadikan serupa dengan gambar Allah. Ingat ya, saya mengajak kita semua mengingat ayat ini dari awal. Kita manusia dijadikan serupa menurut gambar dan rupa Allah. Next, ketika Tuhan menciptakan manusia, tugas utama Tuhan memberikan kepada manusia satu mandat, perintah, yaitu kuasailah bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan membawa semua ciptaan di hadapan manusia pertama, Tuhan memberi tugas kasih nama makhluk dan semua ciptaan yang ada. Hari ini kita mengenal gajah, hari ini kita mengenal serigala, macan, bahkan kecoa dan semut sekalipun, itu adalah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu memberi nama. Dan secara hakiki, semua ada di bawah kekuasaan manusia. Tuhan memberi perintah, kuasailah bumi, kuasailah segala isinya. It is very clear, sangat jelas, ini tugas kita, dan semua bumi ada di bawah kekuasaan manusia. Karena Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan manusia. Tapi zaman terus berubah. Next. Nah, kita melihat generasi berjalan demi generasi. Kalau kita melihat pergerakan yang ada itu sangat terjadi cepat sekali. Mulai dari zaman Adam dan Hawa, kemudian zaman Flintstones ya, kalau Bapak Ibu ingat, zaman batu, mereka memasak dengan batu, kayu, dan lain-lain. Peradaban manusia terus berubah, mengalami perkembangan demi perkembangan. Sampai pada akhirnya kita hidup di zaman sekarang. Dengan teknologi yang sedemikian canggihnya, handphone yang menghubungkan kita jauh di mata, tapi suara tuh, video itu kita bisa lihat. Dan ini sudah sedemikian canggih. Jadi kita tidak bisa memungkiri kita hidup di generasi yang terus berubah dengan perkembangan yang terus ada, dan saat ini kita menghadapi alat baru yang mengubah cara hidup bekerja, dan pertanyaannya adalah bukan bagaimana kita memakai, tapi adalah bagaimana kita merespon terhadap semua yang ada, terhadap perubahan yang ada. Mungkin generasi yang di atas itu, apa kita namanya ya? Alpha mungkin ya, generasi anak-anak kita, saya belum punya anak. Anak-anak saya banyak di atas ya. Nah, mereka tidak mengalami masa-masa, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami rasanya gimana sih masa pakai kompor minyak tanah, mungkin sekarang masih ada gitu kan. Waktu saya kuliah, saya merasakan bagaimana nyala kompor, bagaimana copy data itu pakai disket yang bentuknya besar, selembar gitu kan, itu aja. Kemudian ada yang lebih kecil, bangga, saya punya disket yang lebih kecil loh, ukurannya 3,5 inch gitu kan. Dan itu terus berubah sampai akhirnya ada CD. Coba kita lihat perubahan yang ada. Nah, kalau kita lihat, ini gambaran kasar saja ya. Zaman dulu kita komunikasi manusia purba pakai suara. Tok, 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 ini artinya apa? Gitu kan, menulis di dinding, dengan segala yang diterjemahkan dan lain-lain, semua bisa mengerti dengan komunikasi seperti itu. Kemudian berhubungan jarak jauh, Pak Andi dan Bu Leni dulu cerita masih surat-suratan gitu kan. Zaman dulu burung merpati, kirim surat. Saya ingat sekali gitu kan, waktu zaman udah Natal, tunggu di depan pintu, Pak Pos kok nggak lewat-lewat gitu. Karena dulu dikasih kartu Natal gitu kan, masih ada perangkonya. Itu wujud ungkapan berkomunikasi lewat cara-cara yang konvensional. Nah, kita melihat lagi itu ada komputer, itu ukurannya sedemikian besar, mainframe. Jadi zaman dulu komputer jangan kita samakan seperti sekarang. Komputer itu ukurannya bisa satu ruangan, Bapak Ibu. Dan itu awal muasalnya ketika komputer ditemukan. Komunikasi terus bergerak lagi pakai kode Morse, kemudian telegraf. Mungkin ada yang dulu pakai fax. Apa itu ya? Tutut muncul gitu kan. Fax masih ada, pager, kemudian berkembang lagi SMS.
berkembang lagi BlackBerry, kemudian kalau kita ingat ada AOL, ada gak yang ingat AOL? Nggak ada ya. Itu yang buat chatting, wah awal-awal ada chatting itu tuh seneng banget, bisa chatting sama orang di Amerika gitu kan. Kebetulan saya punya teman sekolah di situ, wah enak banget nih bisa ngobrol sama dia. Kemudian berkembang lagi sampai akhirnya handphone aja dulu ukurannya masih segede apa gitu kan. Saya pernah punya handphone, dia bilang, "Ci, ini handphone buat input anjing," gitu. Saking masih besar dan ininya, sampai akhirnya kita melihat perkembangan sampai hari ini. Dan itu akan terus berkembang. Kita tidak bisa stay dengan bilang saya sudah hidup dengan zaman handphone. Handphone sendiri pun, ya dulu saya bangga waktu beli handphone ini Bapak Ibu. Ada yang godain saya, "Cie, handphonenya keren," gitu kan. Sekarang kalau saya angkat handphone ini, mungkin ada yang menunduk, malu-maluin sih pakai handphone kayak begini gitu kan. Apa yang keren 6 tahun yang lalu? Oh ya, saya beli ini 6 tahun yang lalu gitu. Apa yang keren 6 tahun yang lalu, hari ini mungkin sudah dicibirkan oleh orang banyak gitu. Dan semuanya tidak ada yang tetap dan abadi, semua akan terus berkembang. Next. Nah, hari ini saya akan bukan membahas sih, mungkin sharing saja ya, bukan membawakan materi yang bagaimana gitu, tapi ketika saya berdoa, Tuhan, apa sih yang saya bisa berbagi untuk jemaat hari ini? Tuhan mengingatkan tentang satu hal, yaitu AI. Jadi secara sederhana saya coba untuk membagikan. Tolong Bapak Ibu kalau saya ngomongnya udah aneh-aneh, udah sulit dimengerti, kasih kode ya. Atau harus stop, ini ngomong apa sih gitu ya. Jadi saya mencoba gitu untuk membagikan secara basic apa sih itu AI, dipakai kayak apa, kemudian ke depan AI akan seperti apa, dan yang paling penting adalah respon dan pandangan firman Tuhan. Bagaimana iman kita tetap berdiri di tengah tantangan perkembangan AI hari ini. Yuk, next. Oke, apa itu AI? AI, kadang bilang AI gitu kan. AI ada beberapa di sini gitu kan. Tapi AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Kalau disebut diterjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Kita perlu harus garis bawahi yang namanya buatan. Artificial buatan. Artinya AI itu sesuatu yang jelas sekali dibuat oleh manusia. Ingat ya, dibuat oleh manusia. Dan tadi saya di awal mendengungkan kita manusia dibuat oleh AI. Bukan nih. Kita manusia dibuat oleh Tuhan serupa dengan gambar Allah. Ya, kita harus form di awal. Kita manusia dibuat serupa dengan gambar Allah, diciptakan oleh Tuhan. AI itu adalah kecerdasan buatan. Yang namanya buatan, yang bikin adalah manusia gitu ya. Oke ya, setuju ya sama-sama. Jadi AI, kalau kita adalah orang ngomong AI sih, AI itu adalah kecerdasan buatan, bikinan manusia. Oke ya. Nah, secara deskripsi, AI itu dibilang sebagai satu sistem komputer yang dibuat, yang sudah dilatih, diajar oleh manusia, sehingga dia bisa mengenal pola-polanya, dia bisa mengenal ini apa, dia bisa memberikan respon, kasih jawaban, kasih keputusan-keputusan karena dilatih oleh manusia. Ya, dia dilatih, diajar untuk meniru cara berpikir manusia. AI bisa ngapain? Yang ngajar manusia. Ingat ya, jadi AI bikinan manusia, jadi seperti apa? Itu dibuat, dilakukan, dididik, ditraining oleh manusia. Next. Nah, singkatnya AI itu mungkin hari-hari ini kita baru dengar AI gitu kan. Sebenarnya AI itu sudah ada dari tahun 1950. Ya, saat itu ada orang yang membangun sistem mesin yang sanggup berpikir. Nah, ini zaman dulu saya juga belum tahu sih gitu kan. Nah, cuma pada saat itu sebenarnya AI itu sudah mulai disahkan menjadi materi bidang studi di kampus. Jadi ada namanya bidang studi Artificial Intelligence. Kemudian tahun 97 AI itu meledak karena saat itu ada pertarungan catur antara orang juara dunia, akhirnya dia dikalahkan oleh sistem komputer. Ya, ini secara gambaran besar. Terus kita lihat yang lebih detail kecil dikit lagi, next. Nah, ini di tahun 1950. Nah, oh ya, yang tadi maksudnya itu adalah di Dartmouth Conference, di mana AI itu disahkan sebagai mata kuliah.
1980 expert system dibuat. 1997 terjadi mesin mengenalkan manusia di dalam cara bertarung, terutama bermain catur. 2012, sebelum 2012 ke sini sebenarnya kita udah melihat dari tahun 90-an itu sistem komputer, internet sudah mulai booming. Ya, yang terkenal www dot bla 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 gitu kan. Nah, awal sekali internet itu muncul juga banyak perdebatan, terutama anak-anak Tuhan bilang, itu depannya www gitu. Itu 666 gitu. Itu antikris gitu kan. Saya ingat sekali gitu. Bayangkan kalau saat itu respon kita sebagai anak Tuhan bilang, wah ini antikris, jangan pakai. Hari ini kita tidak akan ada di dalam peradaban sampai hari ini. Gitu. Buka ini sebentar, cari detik, cari news, semuanya butuh www gitu kan. Nah itu berkembang terus. Kemudian sampai 2012 ada namanya deep learning. 2020 kita mulai heboh tuh, ada yang namanya GPT. Nah ketika GPT ini muncul, ini memberikan satu gebrakan di dunia karena begitu diluncurkan, platform yang paling dalam seketika itu dipakai oleh begitu banyak orang di dunia. Jadi benar-benar ketika ChatGPT ini keluar, suksesnya luar biasa karena ini menjawab kebutuhan dan ini mendobrak, memberikan satu breakthrough kepada dunia search engine ya. Kalau dulu kita nyari apa-apa google.com gitu kan, mau cari ini gitu. Tapi dengan adanya GPT, dia bisa memberikan respon berkelanjutan ya, dan dia sudah dilatih untuk mengetahui, membaca setiap pertanyaan kita, pada akhirnya dia mengingat dan membuat pola sehingga dia mengenali siapa kita dalam tanda kutip. Nah inilah GPT. Kemudian 2023 adalah di-improve lagi GPT-4 dan lain-lain, sampai akhirnya di tahun lalu ada perkembangan terbaru dari AI, yaitu agentic AI. Apalagi nih, itu kan AI aja belum nyerah, sekarang ada agentic. That's why saya coba share adalah supaya kita tahu gitu loh, ke depan itu kan banyak hal lagi, kita tidak boleh tutup mata. Next. Nah ini secara singkat dan sederhana, AI itu ngapain sih? Sekali lagi, AI itu sistem komputer yang dilatih. Nah cara dia latihan gimana? Latihannya dikasih data terus, disumpelin data lah istilahnya, dikasih data apa, bla 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 bla. Semakin banyak data dikasih untuk si AI ini, dia akan semakin pintar menganalisa pola. Kalau kita lihat di poin nomor 2, AI itu akan menganalisa, terus dikasih apa lagi, dianalisa lagi, sampai akhirnya dia mengerti, memahami, bisa membuat klasifikasi, ini adalah ini adalah itu, oh ini jenis ini, bla 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 bla, sampai akhirnya AI itu dari hasil latihan dia bisa membuat perkiraan, dia bisa memberikan jawaban, dia bisa membuat gambar, dia bisa buat video, dan bahkan dia bisa menghasilkan instruksi, bahkan pekerjaan-pekerjaan otomatis. Ini cara bekerja AI. Next. Oke, sekarang dia tadi ngomong ngambang-ngambang gitu sih, AI itu kayak apa sih gitu kan. Next. Chatbot. Apalagi nih gitu kan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah beli online. Ini barang kok nggak nyampe-nyampe, atau enggak nanya, barang ini ready nggak? Hai, barang ini ready nggak? Gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang menjawab, orangnya nggak ada. Terus kalimatnya biasanya standar, gitu kan. Kantor kami buka dari jam segini sampai jam segini, gitu kan. Terus kita tanya lagi, dia bisa jawab, silakan bla 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 bla. Itu salah satu contoh chatbot. Nah, chatbot berkembang lagi. Misalnya apa? Telepon. Saya pernah dihubungi oleh provider telepon, kemudian saya telepon balik, aduh capek banget karena jawab bukan manusia sekarang. Ketika kita telepon ke layanan-layanan apapun, beli tiket, layanan semua yang menyediakan jasa pelayanan masyarakat umum, sekarang semua sudah dijawab oleh robot. Dan di situ ada AI. Gitu ya. Jadi secara sederhana, AI untuk percakapan itu untuk melayani pertanyaan-pertanyaan itu sudah dipakai, namanya chatbot. Next. Nah, sebelum ke asisten kerja, ChatGPT itu juga berfungsi sebagai chatbot. Saya ingat kemarin ada yang begitu kita turun, aku mau nanya ChatGPT hari ini boleh kemana? Itu sudah dipakai oleh anak sekolah.
Dia cuma tanya, menurut kamu hari ini saya kemana ya? Dijawab sama AI. Itu udah jadi teman bicara, udah menjadi teman pemberi masukan. Dan itu seorang anak sekolah dasar. Aku mau kemana? Aku tanya AI. Canggih kan? Nah itu chatbot teman bicara. Ada orang stres ngomong aja sama AI gitu kan. Nah terus asisten kerja. Asisten kerja mungkin ini lebih banyak dipakai oleh teman-teman yang bekerja secara profesional di kantor. Dia akan membantu. Dan sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan dibantu oleh AI. Kita tidak bisa menutup mata. Dan ini satu gelombang yang benar-benar sedang terjadi. Next. Gambar dan video. Orang-orang bikin gambar, bikin video, sekarang boleh dibilang desainer-desainer hampir tidak laku lagi. Jadi beberapa kasus ketika bikin gambar, kita sering lah lihat kan Pak Anies suka nih, coba lihat pakai baju ini gitu. Ada siapa dikasih pakai baju bola tiba-tiba. Coba bayangin kalau kita harus ngegambar gitu. Cuma suruh AI aja upload fotonya ama gitu kan. Tolong pakaiin baju Shanghai, berubah langsung pakai baju Shanghai. Itu pekerjaan AI dan dia bisa mengubah gambar sedemikian rupa. Orang-orang bikin video, banyak artis-artis yang juga udah hampir kehilangan pekerjaan karena video-video itu semua sudah dibuat pakai AI. Film-film, kita kadang suka lihat short banyak kan sini lucu gitu kan, kucing garuk-garuk atau apa, itu ternyata AI. Itu hasil pekerjaan AI. Nah kalau di asisten kerja ini teman-teman bisa cek, ada namanya Gemini, di situ ada fungsi notebook, itu banyak sekali membantu profesional di dunia kerja. Ada lagi Microsoft Copilot, kemudian Cloud untuk efisiensi pekerjaan. Kalau teman-teman berminat, nanti kita mau bisa explore sama-sama gitu. Next, rekomendasi AI juga tidak berhenti di situ. Dia membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi yang pada akhirnya menggiring manusia untuk bisa mengambil keputusan. Ini sudah sedemikian beragamnya hal yang bisa dilakukan oleh AI dan ini lebih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil yang mungkin lebih relate sama kehidupan kita. AI itu sudah dipakai di kedokteran. Ketika hasil lab itu keluar, menganalisa sel-sel kanker, menganalisa pola-pola yang ada dari hasil USG, AI sudah ada di situ untuk membantu dokter-dokter kira-kira memperkirakan, memprediksi ini kira-kira kemungkinan besar sakitnya apa dan lain-lain. Itu sudah sedemikian canggihnya penetrasi dan adopsi AI di dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Next. Nah, stop. Sekarang coba dong, aku mau dengar ada nggak yang udah saya udah berkenalan sama AI, saya udah pakai setiap hari. Ada nggak? Mungkin bisa share 1-2 orang. Kalian pakai AI itu buat apa? Ada nggak? Masa sih mukanya polos-polos itu nggak percaya deh. Ada nggak yang sudah pakai AI secara nggak sengaja sehari-hari, udah menikmati, udah oh iya ternyata saya udah pakai loh AI. Perbandingan. Misalkan lagi suruh kantor dari barang apa, cari perbandingannya searching di Google. Kita ada di Google sekarang udah ada versi AI mode. Misalkan coba cari di kantor, kita suruh coba cari barang ini, saya sebut di Google ya, perbandingan barang A. Nanti dari Google kasih tahu AI mode perbandingannya dijelasin banyak-banyak. Terus kita dari itu kan bisa tanya jawab sama Google ya. Menurut Google ini yang paling bagus yang mana dengan harga yang saya mau, terus jarak terdekat belinya di mana, sama berapa lama ketahanan alatnya. Jelasnya sama dia jelas. Sangat tertolong kan Dewan? Sangat menolong. Ini peradaban yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menolong orang-orang sesuai dengan bidangnya ya. Thank you Iwan. Ada lagi nggak yang mau share? Afif ngangguk-ngangguk. Banyak lah, bukan cuma satu ya banyak. Mulai dari mungkin kerjaan kemarin pun waktu ada itu aku ngerti dengan kali nilai air codingnya dapat Apple banyak bantu sampai ke hal-hal yang sehari-hari gitu kan. Pengen masak ini kayaknya di AI misalkan ada bahannya mau bikin timun nih untuk dosen-dosen BPO menurunkan tekanan darah itu semua di AI ada. Bahkan kayak ada kebun juga di belakang gitu kan, ada
tanaman gitu. Karena aku ngobrol juga ini gimana? Oh ini orang itu gimana? Jualnya gimana? Apa yang jual? Itu Semakin kita pakai AI, kita semakin diajak untuk berinteraksi semakin jauh. Yang paling sederhana, misalnya kayak tadi mungkin Alvin yang kasih gambar foto daun ini kenapa coklat, terus AI akan kasih respon, oh dia begini-begini. Tapi dia nggak cuma stop, dia tanya apakah kamu pengen tahu bagaimana ceritanya supaya dia bisa jadi hijau misalnya. Oke, setelah dijawab iya, dia akan jawab lagi. Terus kalau udah hijau, kamu mau buat apa dengan ini? Kamu butuh masukan apa, dan itu sudah sedemikian pintarnya si AI gitu, dan dia akan membuat kita semakin stick, semakin bergantung dan semakin puas gitu. Ini contoh yang dilakukan. Thank you yang buat teman-teman yang udah share. Itu berarti kita sudah move yang udah punya level of adoption yang cukup baik. Kita sudah bisa merasakan benefit dari menggunakan teknologi AI. Next. Nah, sekarang kita lihat secara real penerapan di berbagai bidang ya. Untuk setiap generasi. Mungkin generasi ini saya coba mewakilkan dengan generasi yang ada di sini aja gitu, nggak keluar ataupun bidang-bidang yang lain. Next. Dan untuk pelajar dan profesional, AI itu membantu untuk bikin ringkasan, gitu kan, buat anak-anak sekolah, gitu kan. Waduh, gitu kan. Biasanya sih anak kampus ya, tapi jangan salah, anak SD sekarang pun juga sudah diajar pakai AI. Nah, pesan saya untuk para orang tua, latihlah anak-anakmu untuk pakai AI, tapi dengan koridor yang benar. Gitu. AI bisa membuat anak-anak jadi malas, AI bisa membuat anak-anak pada akhirnya tidak ngerti dia sekolah belajar apa. Tapi AI akan menjadi powerful tools buat anak-anak ketika dia tahu bagaimana harus memakai, dia akan menjadi anak yang berbeda di sekolah. Ya, ini untuk dunia pelajar. Next. Untuk profesional, freelance, karyawan, kayak tadi mungkin Iwan, saya bisa cari perbandingan. Orang mau buat proposal kerja pun dulu mungkin berhari-hari ya. Gitu. Sekarang cuma bilang AI, tolong dong kirim saya proposal. Saya mau bikin proposal untuk si Anu. Proposalnya tujuannya untuk ini, kira-kira biayanya sekian, bla 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 bla. AI itu langsung buat dengan satu format yang baik, detail, dan dia bisa tanya, kamu mau bikin ini untuk berapa kali, pengajuannya ke siapa, proyeknya kayak apa, pembayarannya mau bagaimana. Bahkan dia bisa kasih rekomendasi, oh pembayarannya sebaiknya begini. Dan ini sudah banyak menolong orang-orang untuk bisa menolong dalam pekerjaannya ya. Next. Ibu-ibu, nah ini ada ibu-ibu kan, lansia gitu kan, tanpa maksud menyindir ya, kita cari resep apa gitu, ini baik gitu loh. Jadi AI itu juga bisa membantu kita untuk merekomendasikan, hari ini aku masak apa ya? Dia akan tanya misalnya, oh iya, terus kamu mau dibantu tahu nggak resepnya apa? Terus kira-kira kondisi kesehatan kamu apa? Oh, makanan yang cocok ini. Terus kalau tensi darahnya begini, kamu sebaiknya masak ini. Dia bisa kasih tahu kalau mau beli ini di sini. Satu paket itu AI akan bisa menolong ibu-ibu. Mulai, kamu mau tahu nggak belanjanya di mana? Saya kasih linknya ya. Oh, kalau ini harganya saya bisa bandingin toko ini dan toko itu yang mana yang lebih murah. Dan lain-lain. Sekali kita menyentuh dia, kita udah gelepar-gelepar. Wah, luar biasa si AI sedemikian pintarnya. Next. Pelayanan komunitas. Jadi nggak cuma dulu dunia istilah di luar sana gitu kan. Komunitas, pelayanan rohani juga banyak yang sudah menggunakan AI. Bahkan di luar negeri yang khotbah itu adalah AI. Jadi pendeta-pendeta tuh ada yang udah nggak khotbah lagi, AI aja yang dipakai untuk sharing firman Tuhan. Nah ini juga gereja juga bisa merespon dengan baik bagaimana membedakan manusia dan AI ketika menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. To be fair, saya juga pakai AI buat bantu saya untuk membuat ada rasa mencari ini gimana sih, kira-kira nanti kita lihat bahan-bahan yang ada bagian-bagian saya tanya juga sama AI. Next. Nah, tadi yang baik. Sekarang penerapan praktis AI itu nggak semuanya membawa dampak baik. Jadi kita harus waspada, gitu loh. AI itu diciptakan manusia pada dasarnya untuk sesuatu yang baik. Tapi namanya manusia, jahatnya pasti muncul juga. Ide-ide berkembang untuk gimana caranya jahatin orang, dapat uang lebih baik, lebih cepat, dan lain-lain. Yang pertama, konten. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa saya harus menampilkan ini? Karena kalau kita tidak berhikmat menggunakan AI, kita tuh bisa juga
jadikan sasaran. Contoh lah misalnya yang paling sering lah misalnya di telepon, gitu kan. Ada yang di telepon, kemudian kok teleponnya mirip sama suara anak saya, mah bla 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 bla. Begitu mamanya mendengar suara itu, dia udah tahu ini anaknya. Mas saya gini transferin dong. Sementara itu adalah suara yang dibuat oleh AI. Ini terjadi. Jadi konten penipuan bisa berupa foto, video, suara atau apapun yang dimanipulasi dengan kecanggihan AI, dia menguntungkan penjahat di baliknya. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi kita harus waspada gitu. Terutama mungkin kita secara nggak sengaja nih, misalnya nih saya lagi ngomong gini, suara saya tiba-tiba nih, mungkin Pak nanti sharing ke siapa di YouTube gitu kan, suara saya kan dikenal orang, ini warna suaranya yang namanya Ida gitu kan. Nah, dia bisa memanfaatkan warna suara saya untuk mengenerate satu konten penipuan, bahkan foto gitu, dan lain-lain gitu. Jadi ketika identitas kita sudah terekspos di dunia luar sana, apapun bisa dilakukan oleh AI untuk memanipulasi kita, dan pada akhirnya orang-orang itu bisa mengambil keuntungan di baliknya. Nah, ada juga biasa kalau case-nya di perbankan, di dunia keuangan, banyak orang-orang yang mencoba membuka rekening atau bohongin perusahaan. Dia masukin, sekarang kan udah banyak KYC-nya, misalnya goreng-goreng kepala gitu ya, menyatakan diri dia itu ada orang yang bikin video menyamar, misalnya menyamar jadi Risman, punya fotonya Risman, buka rekening pakai nama Risman, punya KTP-nya, kemudian mau dicek dong benar gak ini Risman, coba dong video call gitu kan. Sekarang orang menghindari supaya ini video call benar, itu pun bisa ditipu. Ini namanya deepfake gitu kan, jadi penipuan dengan menggunakan AI. Next, kejahatan cyber. Ini lebih luar biasa gitu. Jadi untuk keamanan sistem komputer aja, orang banyak yang udah memanfaatkan AI untuk mengamankan diri nih ya. Saya bicara mengamankan diri karena di perusahaan saya juga kita menggunakan software yang didukung oleh AI untuk mendeteksi serangan-serangan. Polanya seperti apa? AI dengarnya tuh udah bisa mendeskripsikan, oh ini polanya begini, drop. AI membantu untuk mendeteksi dan mengatasi serangan. Tapi yang lebih canggih lagi, lawan di luar sana mereka juga pakai AI untuk melakukan penetrasi, menjebol pertahanan sistem-sistem komputer yang ada. Dan ini sudah ada jasa layanannya. Mau beli servisnya? Oke, kalau saya berhasil mengirim virus ke perusahaan itu, bagi hasil. Dan ini servis namanya ransomware as a service. Jadi si perusahaan yang memang jahat ini, dia akan menawarkan, kamu mau nge-hack ke berapa? Dikirim ke berapa banyak titik, dan ketika itu berhasil, charge-nya adalah ketika mereka mengirim ancaman, minta uangnya dikasih, bagi. Nah, ini kejahatan yang sudah banyak terjadi. Next, pencurian data pribadi. Ini yang harus kita hati-hati gitu. Seringkali kita ditipu dengan dikasih link yang mirip. Misalnya contohnya situs keuangan lah, tiba-tiba ditambahin titik atau ditambahin slash, tambahin apa yang kita nggak sadar, dan tampilannya itu sama persis. Di situ kita diminta masukin password, PIN, dan lain-lain. Ketika kita masukin, data kita sudah diambil. Ini banyak dipakai oleh dan masih banyak lagi. Tapi ini contoh-contoh yang tujuan menyimpang dan kita harus waspada. Kalau saya boleh menyarankan, hati-hatilah ketika kita mengupload data pribadi. Jadi ketika kita harus kirim KTP, sekalipun saya percaya data kita di luar sana udah banyak, gitu. Tapi kita jangan menjadi orang yang sedemikian polosnya langsung kasih data. Upload foto, apapun itu, jangan kaget suatu hari kita lagi ngechat sama si AI, dia tahu semua tentang kita. Jadi ketika kita konsultasi sama si ChatGPT atau apapun tools yang kita pakai, kalau kita bisa menyamarkan diri, samarkanlah. Jangan bilang, iya misalnya, oke, siapa dulu nama kamu, gitu kan. Saya Iwan Halim, saya umur sekian, bekerja di sini. Ketika kita ngomong kayak gitu, data itu semua sudah diambil. Jangan heran ketika hari ini Iwan cuma nanya toko kan.
baju bla 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 bla. Besok ibu tanya lagi pertanyaan yang lain, dia ingat yang pernah ditanya. Dan udah 3 bulan kemudian misalnya Iwan tiba-tiba tanya ini, dia akan kasih dulu kamu pernah nanya bahan ini loh. Sekarang kamu tanya lagi bla bla bla. Dia ingat dan dia menyimpan semua percakapan, semua input masukan yang kita kasih ke AI ini. Oke ya, next. Nah, satu hal yang kita harus aware, seberapa kalau tadi kita lihat di berbagai bidang AI udah masuk, udah dipakai oleh manusia. AI pun membuat daya kreativitas manusia menjadi semakin jahat. Tapi nggak bisa menutup gelombang dobrakan penggunaan AI yang sudah sedemikian canggih. Hari-hari ini perusahaan-perusahaan raksasa mereka tidak hanya memikirkan untuk menggunakan AI, karena mereka sudah tahu kekuatan AI ini dipakai di berbagai bidang. Investasi yang mereka lakukan itu bukan lagi memikirkan bagaimana logika yang ditaruh di AI, tapi mereka memastikan pasokan listrik untuk server-server mereka itu tersedia. Jadi 3 perusahaan raksasa yang saya sempat tanya AI, ini saya tanya AI ya. Coba kita lihat yang satu, Google. Kalau kita sering berurusan dengan Google, Gemini, saya nggak iklan ya di sininya. Tapi yang praktis aja yang kita suka pakai. Nah, Google itu sudah memesan energi hingga 500 megawatt dari satu perusahaan startup nuklir. Jadi karena perusahaan-perusahaan ini tahu listrik ini sangat penting, jangan sampai AI server mereka down, jangan sampai server mereka lemot. Ini penting sehingga mereka sudah mempersiapkan power plant. Bahkan mereka sudah membuat yang namanya small modular reactor. Ini reaktor nuklir. Jadi mereka nggak main-main dan mereka udah bisa melihat ke depan. Gitu. Next yang kedua, Amazon. Nah, Amazon ini lebih gila lagi. Dia ngapain? Bangun kampus untuk data center dekat pembangkit nuklir. Dan dia sudah melihat bagaimana caranya transisi ke gas bumi untuk memastikan kesediaan energi untuk listrik yang dibutuhkan oleh data centernya itu terpenuhi. Ada satu lagi, ya ini kita juga tahu di balik dia ada siapa namanya? Orang besar? Ada yang namanya Elon Musk. Nah, dia juga sama udah punya perjanjian membeli power plant. Jadi benar-benar yang dia pakai tuh skalanya masif, yaitu gigawatt. Bahkan dia juga mendanai startup nuklir. Dan yang lebih gila lagi, dia urusannya sama luar angkasa. Untuk bagaimana memastikan engine AI itu punya ketahanan sustainability tanpa ketergantungan sama cuaca. Karena kan kalau pakai tenaga surya dan lain-lain itu bergantung gitu. Dan ini udah orang-orang yang punya prediksi ke depan, mereka udah tahu AI ini akan jadi satu kebutuhan dan mereka harus bisa support terus. Kenapa sih sampai segitu besar? Mungkin kita nggak sadar ya Bapak Ibu. Sekali kalau kita cuma cari business engine, mau misalnya cari apa sih? Buku cerita yang bagus bukan keluar. Dibandingkan ketika kita bercakap-cakap dengan AI, kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh server itu jauh lebih besar. Apalagi ketika kita bilang tadi, Amalin lagi pakai baju merah, tolong dong ganti pakai baju Shanghai. Server yang bekerja untuk menghasilkan gambar diubah jadi pakai baju Shanghai, itu konsumsi energinya lebih besar. Listriknya ya. Jadi bayangkan kalau jutaan orang di dunia mengakses yang sama, berapa besar energi listrik yang dibutuhkan oleh para penyedia teknologi ini. Gitu. Jadi kedepannya kebutuhan power ini sudah disiapkan. Next, udah lama nih. Oke, nah sekarang kita cepat aja. Ada dampak ketergantungan terhadap AI. 1, kehilangan relasi secara nyata. Jadi kayak tadi ya, make it simple. Seorang anak bisa cuma tanya biasanya tanya sama mama, "Ma, kita kemana dong?" Mamanya udah digantikan oleh AI. Bahkan ada orang di kantor saya yang satu dia bilang, "Saya lebih suka sekarang chatting sama AI daripada sama istri saya. Karena kalau ngomong sama istri saya, dia nggak bisa stop. Saya baru ngomong 2 kata-kata udah dibantah. Saya dihakimi dan nggak sopan. Kalau saya ngomong sama AI, saya bagaimanapun kata-katanya selalu sopan. Dia memaklumi saya,
dan saya belum selesai ngomong, dia nggak akan bicara. Ini sudah terjadi pergeseran bagaimana manusia digeser oleh AI dalam hubungan relasi. Ada orang yang lagi belajar bahasa Inggris, dia merasa nggak nyaman ketika harus praktek dengan teman-teman di kantor. Dia buka ChatGPT, dia ngobrol, dan di situ dia belajar mengimprove bahasa Inggrisnya tanpa merasa minder, karena menurutnya AI itu ngerti aku lagi ngomong apa. Kalau aku ngomong bahasa Inggris sama manusia, jadi aku diketawain. Ini relasi nyata dengan manusia. Next, lebih percaya sama AI, itu ya, mengandalkan AI melebihi apapun di dalam mengambil keputusan pribadi. Udah lagi nggak dengar lagi nasihat keluarga, teman, sahabat, bahkan pemimpin rohani juga diabaikan karena merasa AI udah lebih dari segalanya. Next, menggeser peran Tuhan, ini yang paling parah. Jadi ketika mencari jawaban atas persoalan, kenapa sih aku kok begini? Gitu kan. Kalau dulu kita mungkin datang bersujud di kaki Tuhan, gitu. Tuhan, bla bla bla. Sekarang kayaknya sama AI udah bisa dihibur. AI kadang juga jadi sumber jawaban, gitu loh. Kita sudah lebih banyak spend waktu kita dengan AI daripada bersekutu dengan Tuhan. Ini bahaya dan kita harus sadar, hati-hati karena semua juga ketika kita salah menggunakan tanpa ada hikmat itu akan merusak kita. Next. Nah, sekarang perkiraan AI di masa depan. Saya nggak bisa mau banyak gambaran, tapi saya tanya lagi sama AI, ini kedepannya harus ini apa, gitu kan? Next, akan ada di kemudian hari, mungkin kalau saya bilang hari di kemudian hari, bisa jadi ini akan terjadi 1-2 tahun ke depan. Bisa jadi bulan depan itu udah ada, gitu kan? Namanya artificial general intelligence. Dia udah lebih canggih lagi, di mana AI itu bisa membangun agent-agent dan agent-agent ini bisa berkolaborasi bersama melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Mereka berkoordinasi sendiri. Ini nyata dan saat ini sudah mulai banyak perusahaan yang menerapkan membuat agent-agent untuk menggantikan pekerjaannya. Next, transformasi dunia kerja ya. Jadi hal-hal yang kerjaannya bersifat repetitif, tadi Alvin bilang, oh ini habis ini, habis ini, bye-bye. Karena itu akan di take over oleh agent AI, otomasi dan lain-lain. Saya menjadi saksi bagaimana pekerjaan yang sifatnya repetitif itu sudah dilakukan oleh AI. Kemudian lapangan kerja baru akan lebih banyak membutuhkan bukan lagi keahlian administratif, gitu, tapi bagaimana keahlian di dalam membuat inovasi dan memecahkan masalah dan yang paling penting bisa mengawasi, mengoperasikan AI. Ya, terus penguatan regulasi. Orang semakin khawatir, aduh gimana nih AI udah semakin liar dan lain-lain. Ke depan pemerintah sudah memikirkan kode etik AI, memikirkan batasan-batasan di mana AI ini bisa diperketat melindungi privasi data publik setiap negara. Next. Nah, sekarang gimana sih respon orang terhadap AI? Yang pertama, kalau kita lihat kalimat di atas itu adalah manusia lagi bingung, gitu kan, mengatakan, aduh, yang mana bisa pakai AI, yang mana harus manusia, dan lain-lain, gitu kan. Jadi, yang pertama adalah ada yang tinggi adopsinya, tapi ada kecemasan, gitu loh. Bagaimana mereka terus-menerus akan bisa pakai AI secara konsisten, tapi ini seberapa akan membawa dampak kepada kehidupan dia secara sosial. Next, ada lagi yang perlawanan terhadap AI. Ada generasi tertentu di mana mereka ngeblok, jangan pakai AI. Kenapa? Jadi ada yang sakit hati. Kelompok sakit hati itu misalnya adalah apa? Anak-anak yang bekerja di bagian desain, yang mereka kuliah setengah mati untuk bisa jadi desainer. Kita blok AI, gitu kan. Ini AI ini bikin kita kehilangan pekerjaan, gitu kan. Jadi orang-orang yang memang terambil alih oleh fungsinya AI, mereka punya perlawanan. Next, pragmatisme dan kesenjangan keterampilan. Nah, ini penting digarisbawahi. Kadang kita suka ditakut-takuti. Kamu kalau nggak bisa AI, kerjaan kamu diganti sama AI. Kamu akan diganti oleh AI. Tetapi kenyataannya yang benar adalah AI tidak akan menggantikan manusia.
Tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Ini yang kita harus aware. Ya, next. Oke. Nah, ada satu fakta yang mungkin kita coba tukar. Aku sering banget lihat iklan ini agak terganggu, tapi biar mengganggu kita sama-sama ya. Kita lihat sebentar. Sebenarnya ada banyak iklan yang menggugah sih, gimana caranya kita tuh harus mengupgrade diri. Kalau enggak kita tidak akan punya kesempatan yang bersaing di dunia kerja. Bisa keluar nggak itu? Nah, ini ada yang pernah baca nggak? Pernah nonton nggak iklan ini muncul? Soundnya bisa nggak itu? Pernah ya? Mungkin ini durasinya agak panjang sih, 4 menit, tapi ntar kita cut aja ya kalau memang ada dapat intinya ke depan. Kita perlu ngambil bulan ini. Iya, betul. Gaji kamu juga udah lama nggak naik-naik. Pak, sebenarnya kerjaan Papa itu ngapain sih? Manajemen proyek. Emang kenapa? Ada tugas sekolah soal karier. Manajer proyek biasanya gajinya berapa? Tergantung. ChatGPT bilang rata-rata sekitar 200 juta setahun. Kamu ya itu dari mana? Google. Surat penawaran kerja Rian Wijaya, gaji pokok 190 juta rupiah per bulan. Halo, semuanya baik aja? Iya, cuma mau tanya sesuatu. Kalau kamu tahu ada orang yang baru masuk kerja, tapi gajinya 40% lebih tinggi dari kamu bakal ngapain? Gak penting. Ngomong sama atasan kamu. Ngomong apa? Aku juga gak tahu apa yang sebenarnya lagi. Saya udah 9 tahun di sini. Saya mau bicara soal gaji saya. Andi, kamu anggota tim yang berharga, saya tahu saya siapa. Saya mau tahu itu bernilai berapa. Jujur, tim ini lagi bergerak di satu arah. Tools AI, otomasi, alur kerja baru. Saya butuh orang yang udah di sana, bukan orang yang baru mau ke sana. Saya bisa sampai ke sana. Bukan ini saya. Balik lagi kalau udah bisa buktiin. Kamu ngobrol sama Pak Bram hari ini? Segitu ketahuan, muka kamu selalu gitu harus ngobrol kayak gitu. Rian digaji 40% lebih tinggi dari saya. Saya tahu, saya di bagian keuangan digaji 30% lebih tinggi dari saya. Saya tahu itu 8 bulan lalu. Terus kamu ngapain? Kursi. Program sertifikasi AI. 28 hari, 15 menit sehari. Tools yang tepat buat tiap tugas. Bukan cuma dari ChatGPT buat. Oke, stop. Ini kan. Ini sebenarnya gimana perusahaan-perusahaan khusus AI itu melihat kebutuhan di dunia nyata. Gitu. Jadi kenyataan itu memang benar ada gitu. Orang-orang yang tidak bisa pakai AI, mereka pada akhirnya dinilai lebih rendah. Dan bahkan ada terancam mereka itu tidak bisa dipekerjakan lagi. Sekalipun orang itu bilang, bos sorry ya, saya udah punya pengalaman 10 tahun. Nah, ketika dihadirkan di satu meeting, dia punya pengalaman 10 tahun dengan orang yang baru masuk, mereka sama-sama diminta buat presentasi untuk menyajikan data. Bosnya tanya, kamu bisa berapa hari? 2 minggu. Orang baru ini dengan AI, dia bilang saya bisa 3 jam. Dan itu iklan, itu juga iklan gitu. Tapi iklan itu realita yang ada saat ini. Next. Oke, di mana posisi kita saat ini? Respon kita terhadap AI, ada nggak yang mau kasih sedikit komen? Hitung sampai 5 detik aja ya. 1, 2,
ada yang masuk deh, oh ya saya udah nih, saya sadar saya butuh untuk mengadopsi AI dengan baik, atau udahlah AI itu bukan urusan saya, nggak ada urusannya gitu, nggak nyambung sama kehidupan saya gitu. Respon kita bisa beda-beda, tapi silakan direnungkan gitu loh. AI itu adalah untuk semua generasi dan ini buatan manusia, kita ciptaan Tuhan, dan kita yang harus bisa menguasai AI ini. Bukan pada akhirnya kita menggeser AI ini yang jadi tuan atas kita. Pada akhirnya kita tidak benar-benar merdeka. Next. Nah ini kita akan coba, saya akan tutup dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ada satu bagian yang penting yang tadi saya coba garis bawahi, yaitu nilai yang paling hakiki dan paling prinsip. Teruslah denungkan di dalam hati dan pikiran kita, secanggih apapun AI, dia buatan manusia. Dia tidak akan pernah menggantikan peran kita seutuhnya sebagai manusia yang dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kemarin dalam satu workshop AI ada yang bilang gini, lihat kan canggihnya AI, batasan AI itu hanya sebatas imajinasi kita. Semakin imajinasi kita semakin meluas dan berkembang, AI itu bisa jadi seperti itu dan dia bisa melakukan itu. Nah, tapi kita harus sadar batasan dia tetap ada. AI itu adalah pikiran manusia. Ya, terus kita diberikan mandat untuk menguasai bumi, bukan AI menguasai kita. Saya pernah menonton satu video film di mana ada manusia buat AI robot dan dia dijadikan teman hidupnya. AI ini begitu mengerti sampai dibuat punya perasaan, punya dan lain-lain, sampai akhirnya ketika orang ini merasa nggak secure, dia bisa membunuh orang lain. Dan pada akhirnya ketika terjadi konflik antara dia dengan AI buatannya, AI ini membunuh dia. Itu suatu hari akan ada, akan terjadi. Next. Nah, ketika kita bingung, gitu kan, gimana nih? Pakai AI atau enggak? Pakai AI gimana? Ketika kita harus memilih dan mengambil keputusan, kita harus selalu ingat yang pertama adalah kita harus jaga sikap hati takut akan Tuhan. Karena hikmat tertinggi kita berasal dari Tuhan. Gitu. Sepintar apapun AI, kita berhikmat. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan AI. Yang kedua, segala sesuatu diperbolehkan ya, gitu kan. Segala sesuatu harus kita uji. Gitu. Ketika kita disodorkan dengan hal baru yang AI bisa lakukan, pertanyaan kita adalah apa? Apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Firman Tuhan katakan seperti itu, gitu kan. Nah, terakhir di Roma 12 ayat 2, kita baca ya. Yang udah ketemu dia AI gitu. Ada yang ketemu? Ini dulu ayat Masepati sebenarnya. Belum ada yang ketemu ya? Ayat, coba tolong baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pengetahuan dunia, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. AI teknologi akan membawa kita berubah dan membawa kita menyesuaikan diri terhadapnya, gitu. Tapi bukan menjadi satu hal di mana kita menjadi sama, menjadi serupa, tapi apapun yang ketika kita melihat pembaruan perubahan itu akan terjadi, refleksi kita adalah apakah saya tetap melakukan kehendak Tuhan dengan teknologi-teknologi yang ada atau apapun itu akan membawa kita tetap bertahan dengan iman kita. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukanlah seperti itu Tuhan. Ini menjadi satu peringatan sebetulnya. Jadi buat saya pribadi, ketika AI udah begitu mudahnya mempermudah hidup kita akan lebih cenderung ya udahlah gampang, ya udahlah ada AI. Tetap ingat di pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, apapun yang kita minta bantuan AI, kita punya tanggung jawab di dalamnya. Apapun yang kita minta bantuan dengan AI, itu bukan mengurangi kualitas kerja kita, tapi untuk membuat kita melakukan sesuatu lebih baik. Mendeliver the best of ourselves dengan bantuan AI. Bukan kita lepaskan semua untuk AI yang lakukan buat kita. Itu kecenderungan yang ada saat ini seperti itu. Next. Nah, ini koridor yang mungkin kita bisa ini. AI hanyalah alat bantu.
bukan sumber hikmat tertinggi kita. Dia pintar iya, bisa lebih pintar lagi iya, gitu kan? Bisa sangat pintar iya. Dia akan bisa sangat pintar seberapa manusia bisa men-training dia dengan berbagai data, berbagai pola, berbagai formula-formula pengambilan keputusan. AI akan bisa melakukan itu semua. Tapi tetap ingat hikmat tertinggi ada pada Tuhan, bukan pada AI. Terus tetap sediakan waktu intim dengan Tuhan tanpa teknologi. Pakailah AI untuk membantu kita semakin intim dengan Tuhan, bukan untuk menggeser posisi Tuhan dari hidup kita. Gunakan AI untuk mempermudah, bukan menggantikan relasi nyata. Bukan. Jadi jangan sampai kita sudah tidak lagi berinteraksi dengan manusia hanya dengan AI. Pakailah AI untuk membantu kita semakin baik dalam hal berinteraksi. Selalu uji setiap hasil AI dengan firman Tuhan dan hati nurani. Ini yang tidak dipunyai oleh AI. Mungkin AI bisa kita kasih AI Alkitab, tapi AI nggak punya hati nurani. Next. Ini checklist yang kita lakukan. Satu, sederhana aja, kedekatan dengan Tuhan. Kalau dia tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, stop. Next. Hikmat dan memfilter. Ujilah terus dengan firman Tuhan, bukan kita terus menerimanya begitu saja. Next, motivasi hati. Yang tadi, apakah kita melakukan ini beneran kita Tuhan, sehingga AI itu hanya membantu kita melakukan dengan baik. Terakhir, semuanya adalah ini titipan aja sih. Aku tanya AI sekarang kita harus gimana dong buat teman-teman, buat jemaat, untuk kita bisa bersaing, kita bisa merdeka, kita bisa hidup, mempertahankan iman kita juga di tengah-tengah gerakan AI. Yang satu, kuasailah AI dan prompt engineering. Ini akan menjadi satu kebutuhan di masa depan dan masa kini, gitu loh. Kita harus belajar gimana sih prompt engineering, dan tadi Alvin udah sharing gitu kan. Terus kembangkan meta skill, kemampuan belajar. Artinya apa? Cara belajar untuk belajar. Nah, ini unik nih, belajar apa yang kita belum belajar, kemudian belajar lagi. Jadi jadikan budaya kita belajar yang tidak ada habis-habisnya. Belajar apa yang kita belum pelajari, pelajari lagi apa yang kita masih belum tahu, sampai akhirnya kita juga punya dibekali lagi dengan cara berpikir yang kritis. Hal-hal yang AI nggak punya, itu yang kita harus bisa kembangkan di dalam diri kita, karena itu yang akan menjadi value kita pada akhirnya. Ketika AI bisa mempunyai kemampuan seperti dengan manusia, kita harus mempertajam value kita yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Jadi perkuat nilai unik kita, nilai-nilai humanis. Contohnya apa? Kayak tadi, pengalaman hidup yang nyata, kepemimpinan dan kolaborasi, bisa menggerakkan tim, bisa menyelesaikan konflik antar manusia, membuat visi yang strategis dan lain-lain. Ini AI nggak bisa. Jadi develop ourselves supaya kita punya value yang berbeda dengan AI. Ubah posisi karir menjadi AI augmented profesional. Artinya apa? Jangan memusuhi AI, tapi integrasikan AI dalam kehidupan kita untuk bisa semakin produktif. Terakhir, ini pilihan ada di tangan kita. Yang pertama, mau punya pengalaman tanpa AI, kita akan bisa tergantikan oleh mereka yang bisa beradaptasi. So, pilihannya no. Next, punya skill AI tapi nggak ada pengalaman, juga kita akan salah bersaing. Itu bukan buat kita. Yang terakhir, harusnya yes, dengan pengalaman, hikmat, next lagi Andrew, dan teknologi. Bersama berjalan dengan Tuhan, kita membangun pengalaman, hikmat dengan Tuhan, kita juga diberikan hikmat untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Itulah yang harusnya menjadi pilihan kita. Oke, saya rasa sharing saya sampai di sini dulu. Sorry ya kalau kepanjangan. Atau mungkin ada istilah-istilah yang mungkin ini. Kami boleh pinjam.